Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Westwise, prediksi resiko pembusukan produk perishable berbasis Exibus. Sebelum itu, next. Perkenalkan, saya Wadatus Soliha dengan NIM 23044111170. Lalu ada rekan saya April Berliando dengan NIM 23186. Kemudian ada Lintang Triandini dengan NIM 45060. Kemudian Muhammad Yanuar Alfarizi dengan NIM 23 04767. Dan terakhir ada Muhammad Ar-Rashid Mujahid Fahmi dengan NIM 232296. Next. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait bisnis problem yang terdiri dari latar belakang permasalahan serta dampak yang ditimbulkan. Di mana untuk latar belakangnya sendiri pada industri retail ini, khususnya produk perishable, terdapat permasalahan utama, yaitu food waste. Hal ini terjadi karena produk yang mendekati tanggal kadaluarsa seringkali tidak terjual, sehingga beresiko mengalami pembusukan dan akhirnya terbuang. Selain itu, pengelolaan inventory yang kurang optimal juga memperparah kondisi tersebut. Akibatnya, dari sisi bisnis muncul berbagai dampak, seperti kerugian finansial, menurunnya efisiensi, serta meningkatnya biaya penyimpanan dan jumlah limbah makanan. Next. Nah, berdasarkan permasalahan dan dampak tersebut, muncul beberapa hal yang menjadi fokus dalam proyek ini, yaitu yang pertama, kesulitan dalam memprediksi resiko pembusukan produk sebelum tanggal kadaluarsa. Kedua, belum diketahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembusukan produk. Dan yang terakhir, diperlukannya sistem berbasis AI untuk membantu pengelolaan inventory. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, kami mengembangkan sistem Westwise menggunakan algoritma XGBoost untuk memprediksi resiko pembusukan produk. Sistem ini juga dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis Streamlit dan diintegrasikan dengan Google Gemini AI untuk memberikan analisis serta rekomendasi secara otomatis. Next. Untuk target usernya sendiri itu ada retail manager, di mana dia berperan untuk pengelolaan stok dan strategi penjualan serta promosi, lalu pengambilan keputusan untuk mengurangi food waste. Kemudian ada juga inventory manager yang dimana perannya itu untuk pengawasan inventory dan masa simpan produk, lalu pengelolaan stok produk perishable. Next. Kemudian ini ada diagram alur solusi untuk memahami bagaimana sistem ini bekerja. Di mana yang pertama-tama itu proses dimulai dari data inventory yang berisi informasi terkait produk seperti stok, tanggal kadaluarsa, dan penjualan. Kemudian data tadi akan melalui tahap pengolahan data atau pre-processing untuk mempersiapkan data sebelum masuk ke model. Selanjutnya, data tersebut akan diproses menggunakan model XGBoost untuk menghasilkan prediksi risiko pembusukan, yang dimana hasil prediksi tersebut kemudian diintegrasikan dengan Google Gemini AI untuk menghasilkan analisis dan rekomendasi, sehingga output dari sistem ini berupa laporan AI dan chatbot interaktif yang akan dilaporkan kepada retail manager dan pengelola inventories. Next. Oke, untuk ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Lintang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari mana data kami berasal dan bagaimana kami menyiapkan datanya. Pertama, dataset yang kami gunakan adalah dataset dari Kaggle yang berjudul Managing Perishable Inventory Data. Nah, data ini terdiri dari 100.000 baris dan 42 kolom. Terdiri dari kombinasi 15 kolom numerik, 18 kolom numerik bulat, dan 9 kolom kategorikal atau identifier. Kemudian tidak ada satupun missing value pada data, jadi datasetnya bisa dibilang cukup bersih. Target yang kami prediksi adalah was spoiled atau apakah produk itu akhirnya busuk atau tidak. Next. Nah, berdasarkan data analisis yang kita lakukan, distribusinya ini tidak seimbang atau adanya imbalance data. Sekitar 80,6% masuk kategori tidak busuk, sisanya 19,4% adalah produk yang busuk. Kalau dihitung rasionya, kira-kira 1 berbanding 4,14. Nah, angka ini nanti jadi alasan kenapa kami ini pakai teknik balancing data. Selanjutnya.
Untuk fitur di sini kami tidak memakai semua atau ke-42 kolom mentah, jadi kami cuma fokus pada fitur yang relevan terhadap resiko pembusukan. Di sini ada kondisi penyimpanan seperti suhu dan deviasi suhu, sisa umur simpan, stok penanganan dan pengemasan, sensitivitas produk, sampai faktor harga dan permintaan harian. Next. Oke, masuk ke tahap pre-processing. Seperti yang terlihat pada diagram, ada 6 tahap pre-processing. Yang pertama, di sini ada dari data mentah ke cleaning data. Jadi dari 42 kolom awal, kami membuang 10 kolom, 5 diantaranya adalah identifier seperti ID produk, ID toko, dan juga ID supplier. Karena kolom ini tidak punya daya prediktif, karena nilainya itu unik per baris. 2 kolom tanggal mentah juga kami buang karena informasinya sudah terwakili dalam bentuk numerik pada fitur lain. Dan 3 kolom sisanya yaitu ada jumlah unit yang terbuang, persentase waste, dan juga biaya waste. Nah, ini dibuang karena nilainya itu hanya tersedia pada produk yang benar-benar busuk. Jadi, kalau misalkan data ini dimasukkan ke dalam model, itu namanya data leakage. Lanjut. Tahap kedua di sini ada encoding dan juga fitur engineering. Nah, di encoding dari 3 kolom kategorikal, yang pertama ada kategori produk, region, dan juga grade kualitas. Ini kami ubah ke representasi numerik lewat label encoding. Fungsinya karena algoritma boosting ini yang kami pakai, dia membutuhkan input numerik. Kemudian fitur engineering ini, kita membuat 8 fitur baru dari hasil kombinasi fitur yang sudah ada. Di sini saya sebutkan 3 saja. Contohnya misalkan yang pertama kami kalikan suhu penyimpanan dengan deviasi suhunya untuk membentuk satu skor risiko suhu gabungan. Di sini tulisannya ada temp rescore. Kemudian kami juga membuat fitur urgensi umur simpan, yaitu 1 dibagi 1 hari sampai hari kadaluarsa ditambah 1. Jadi semakin mendekati kadaluarsa, nilainya juga semakin tinggi secara eksponensial atau self urgency. Yang terakhir ada rasio harga jual terhadap harga modal, tekanan harga, tekanan permintaan terhadap stok awal, dan exposure sensitivitas produk terhadap deviasi suhu atau sensitivity exposure. Nah, total setelah tahap encoding dan juga fitur engineering ini, yaitu berjumlah 39. Next. Oke, tahap selanjutnya di sini ada trend test split dan juga ada SMOT. Jadi kami membagi data dengan rasio 80/20 yang menghasilkan 80.000 baris untuk training dan juga 20.000 baris untuk testing. Pembagian ini menggunakan teknik stratified split agar supaya proporsi kelas busuk dan tidak busuk tetap konsisten di 80,6% dibanding 19,4% di kedua subset. Di sini adanya imbalance data yang disebut pada awal masuk perhitungan, jadi kami menggunakan teknik SMOT. Nah, data training yang kami punya itu terdiri dari 64.000 sampel tidak busuk dan hanya 15.000 sampel busuk. Jadi SMOT atau Synthetic Minority Oversampling Technique bekerja dengan cara membangkitkan sampel sintetis baru untuk kelas minoritas melalui interpolasi terhadap 5 tetangga terdekat. Nah, setelah proses ini, kedua kelas menjadi seimbang di angka 64.446 di masing-masing data, sehingga total data training menjadi 128.892 sampel. Perlu digarisbawahi kalau SMOT ini hanya kami terapkan pada data training. Di sini kenapa kami concern terhadap imbalance data, karena modelnya secara statistik ini bias terhadap kelas mayoritas. Jadi dalam kasus ini modelnya jadi cenderung memprediksi tidak busuk karena itu yang paling banyak ditemui saat training. Nah, akibatnya banyak kasus busuk yang sebenarnya justru lolos tidak terdeteksi. Dalam konteks bisnis food waste, false negatif atau gagal mendeteksi produk yang akan busuk jauh lebih merugikan dibanding salah menandai produk aman sebagai beresiko. Karena itu kami menggunakan recall dan SMOT untuk mendukung langkah itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Halo, cek cek. Nanti bisa saya cut dulu aja ya. Sorry tadi ada mati lampu. Oke, next untuk bagian model dan evaluasi. Nah, jadi saya akan melanjutkan bagian ini ya, mesinnya atau biasa dibilang otaknya dari aplikasi prediksi kita. Nah, dalam pengembangan sistem ini kita memilih sebuah algoritma yang namanya XGBoost. Nah, oke, bisa di next yang sebelumnya aja. Nah, XGBoost. Dan kita menguji ya dari dua model XGBoost dan CatBoost. Tapi mengapa kita memilih model XGBoost sebagai otak di balik prediksi aplikasi kita? Nah, jawabannya itu ada di slide selanjutnya itu ya. Coba slide dulu. Nah, jadi yang pertama, metrik evaluasi atau hasil dari XGBoost ini lebih bagus lah daripada si CatBoost. Lalu kinerja lebih stabil ya pada data dengan fitur yang banyak direkayasa. Nah, presisinya yang tinggi yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, itu bisa dilihat di tabel selanjutnya. Boleh di next. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa XGBoost lebih tinggi di metrik akurasi dan juga precision. Tapi memang di recall CatBoost itu lebih tinggi sedikit ya. Walaupun begitu, tapi si XGBoost ini lebih banyak poin lebih tingginya gitu. Oke, bisa kita next lagi. Nah, dari sini kita bisa lebih dalam lah melihat performa model final XGBoost kita secara garis besar. Akurasi kita ada di angka 92,44%, yang berarti model kita sudah sangat tangguh ini untuk membedakan produk mana yang aman dan mana yang berisiko. Lalu recall kita ada di angka 72,71%. Angka ini menunjukkan bahwa sistem berhasil menyelamatkan dan mendeteksi lebih dari 70% total produk yang memang ditakdirkan akan membusuk di toko. Dan yang paling keren lagi, poin nilai AUC ROC yang menyentuh 0,96 di dunia machine learning ya. AUC di atas 0,90 membuktikan bahwa daya pisah model kita antara membedakan barang busuk dan barang seger sangatlah bagus lah, bukan sebuah kebetulan gitu. Boleh di next lagi. Nah, ini adalah sebuah grafik fitur importance sebagai pelengkap ya. Machine learning kami bukan sekedar alat tebak-tebakan yang cuma mengeluarkan angka, tapi model ini bisa memberi tahu kita apa yang paling memengaruhi kebusukan produk. Bisa dilihat pada grafik fitur importance di layar. Ada 3 insight yang kami temukan gitu ya. Paling kritis itu di sisa hari sebelum kadaluarsa. Bobot ini sangat dominan lah. Risiko jika nggak berjalan linier, melainkan melonjak secara eksponensial di H-3 hingga H-1 lah, sebelum kadaluarsa itu. Ini adalah urgency trigger utama dari sistem kami gitu. Yang kedua, faktor penyumbangnya adalah kondisi suhu. Bukan soal dingin atau panas, tapi model menemukan bahwa fluktuasi suhu yang terlalu tinggi punya risiko busuk yang nyata gitu. Karena produk mempercepat pembusukan secara drastis, terutama untuk daging ya atau makanan laut gitu, yang memang sangat sensitif secara logika gitu. Terus yang ketiga ini ada faktor bisnis, harga margin. Menariknya, sistem menemukan bahwa produk dengan markup keuntungan margin yang terlalu tinggi punya risiko busuk yang beneran nyata gitu. Mengapa? Karena produk yang terlalu mahal perputarannya melambat gitu di toko, nggak dibeli pelanggan, dan pada akhirnya ya basi begitu aja. Boleh di next lagi.
Oke, jadi insight dari model ini sisa hari ya. Jadi sudah saya sebutkan dan itu merupakan insight yang paling importance di model kita. Gitu. Cukup dari saya. Boleh di next. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi Streamlit dan Gemini AI. Di slide ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar aplikasi kami yang berjudul tentang WiseWise, yaitu sebuah platform cerdas berbasis framework Streamlit yang dirancang secara khusus untuk menjembatani kerumitan komputasi matematis dan dari algoritma machine learning ke dalam bentuk antarmuka operasional yang adaptif, interaktif, dan mudah digunakan oleh pemangku kepentingan bisnis non-teknis. Lalu di aplikasi kami ada fitur mode pengguna. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan menu sesuai dengan peran pengguna yang dipilih. Peran dari mode pengguna kami ada dua, yaitu yang pertama ada Retail Manager. Itu akan memfilter seluruh menu analitik dan hanya akan menampilkan menu operasional saja. Tujuannya adalah supaya manajer itu bisa fokus mengeksekusi prediksi risiko tanpa kebingungan oleh angka-angka yang rumit. Lalu ada ya mode peran yang kedua, ada stakeholder teknis. Itu seluruh menu analitik akan terbuka penuh. Mode ini disediakan khusus bagi para analisis atau pembinaan manajemen untuk kebutuhan audit model, pemantauan permukaan makro toko, hingga peninjauan arsitektur sistem secara mendalam. Lanjut. Lalu ke bagian arsitektur aplikasi, kami membaginya ke dalam 4 lapisan integrasi utama yang saling bersinergi. Yang pertama ada presentation layer atau lapisan antarmuka. Di sini kami menggunakan framework Streamlit untuk memfasilitasi interaksi pengguna dalam menerima parameter kondisi fisik produk. Yang kedua ada processing layer. Setelah data mentah diterima dari antarmuka, sistem backend akan menangkapnya untuk otomatis melakukan feature engineering dan standarisasi menggunakan berkas label encoder. Lalu ketiga ada predictive layer. Ini adalah core komunikasi kami di mana objek model XGBoost menerima data tadi dan menghitung skor probabilitas pembusukan secara real time. Terakhir ada cognitive layer, itu skor probabilitas tersebut yang sebelumnya kemudian diteruskan bersama konteks produk secara aman menuju Google Gemini API menggunakan konfigurasi API key sehingga model Gemini 2.5 Flash dapat mengubah angka teknis tadi menjadi narasi rekomendasi bisnis yang siap dieksekusi. Lanjut. Nah, ke bagian menu-menu yang ada di aplikasi kami. Yang pertama ada menu operasional, di dalamnya ada halaman prediksi risiko dan ada halaman AI Assistant. Yang pertama ada halaman prediksi risiko, itu berfungsi sebagai sistem deteksi dini interaktif yang memproses parameter kondisi fiksi produk secara real time melalui model XGBoost untuk menghasilkan presentasi skor probabilitas pembusukan dan klasifikasi status kelayakan jual secara instan. Lalu ada halaman AI Assistant yang berfungsi sebagai lapis kognitif terintegrasi Google Gemini AI untuk menerjemahkan skor probabilitas teknis menjadi laporan naratif solusi operasional yang taktis sekaligus menyediakan fitur chatbot berbasis memori untuk tanya jawab mitigasi food waste. Lanjut. Lalu ada menu kedua yaitu menu analitik yang di dalamnya ada halaman dashboard dan data, lalu ada halaman performa model. Untuk halaman dashboard dan data berfungsi sebagai pusat pemantauan makro interaktif seperti Bird Eye View berbasis Plotly dan Matplotlib untuk menyajikan tren analisis data historis, visualisasi total kerugian finansial, total waste cost, serta sebaran spoilage
rate inventory retail. Lalu terakhir ada halaman performa modal. Halaman performa modal berfungsi sebagai instrumen transparansi atau explainable AI yang memudahkan andalan akurasi sistem secara eksplisit melalui proyeksi kurva erosi, composition matrix, serta grafik hierarki kontribusi fitur hipotest dari modal Gibus. Lanjut ke bagian integrasi Gemini AI. Di sini Google Gemini API bertindak sebagai lapisan kognitif utama yang bertugas menyintesis angka probabilitas teknis dari modal Gibus menjadi sebuah AI analisis report berbentuk narasi strategi bisnis yang taktis. Selain itu, integrasi ini juga menyediakan fitur chatbot interaktif berbasis memori percakapan agar manajer toko bisa melakukan dialog dua arah secara dinamis dalam memitigasi risiko food waste di lapangan. Lanjut. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dari apa bisnis impact yang bisa dibawa dari adanya si Westwise AI ini. Jadi yang pertama, di sini ada 3 step. Dari ada problem yang didapat, yaitu produk perishable pada retail itu menjadi food waste sebelum terjual. Nah, keputusan diskon itu masih secara tidak by data gitu, jadi masih secara intuisi. Nah, lalu apa solusi yang dibuat? Nah, yang pertama adalah kita bisa menghitung probabilitas risiko pembusukan secara real time. Lalu setelah itu kita menampilkan estimasi potensi kerugian sebelum produk itu menjadi limbah. Lalu kita bisa memberikan strategi untuk diskon. Jadi by data gitu. Jadi dengan kondisi produk kita bisa menyesuaikan langsung apa saja tindakan yang harus kita lakukan. Nah, di sini juga ada business value-nya. Nah, yang pertama adalah pengambilan keputusan lebih cepat dan objektif. Yang kedua, mengurangi potensi kerugian akibat produk yang tidak terjual. Lalu membantu retail manager tanpa memerlukan keahlian data science atau end user gitu. Nah, di sini ada perbandingannya dari aspek pengambilan keputusan. Nah, sebelumnya kan itu masih intuisi, jadi tidak by data lah. Nah, sesudahnya itu berdasarkan data. Metode analisisnya itu sudah yang sebelumnya manual, langsung otomatis diganti. Lalu visibilitas tingkat risikonya itu kan ini hanya menebak-nebak angka, tapi di sini jelas gitu persenannya berapa. Lalu strateginya itu berdasarkan perkiraan, tidak by data sekali lagi. Lalu di sini mendapatkan rekomendasi diskon otomatis. Nah, pengambilan keputusannya juga tidak ada konsultasi, hanya berdasarkan intuisi. Dan yang sesudah menggunakan ini ada AI recommendation-nya gitu. Nah, lalu aplikasi kami juga masih jauh dari kata sempurna, masih ada beberapa fitur work. Nah, secara jangka pendek kita bisa melakukan integrasi database secara real time. Lalu bisa membuat otomatisasi data permintaan produk. Secara jangka menengah kita bisa integrasi dengan sistem point of sale. Jadi langsung terintegrasi dari data retail itu kan biasanya dia lengkap sekali. Jadi kalau inputannya lebih banyak, maka model itu dapat memprediksi lebih akurat gitu. Nah, lalu kita juga bisa implementasi notifikasi otomatis untuk produk yang berisiko tinggi. Nah, secara jangka panjang, kita bisa terapkan monitoring multistore, menambahkan demand forecasting, lalu deploy secara cloud production gitu. Nah, selanjutnya ada demo aplikasi. Di sini sebelum ke demonya, kami perlihatkan dulu ini untuk pengerjaan kami. Semua anggota berkontribusi, repositorinya publik, jadi bisa dicek. Selanjutnya langsung saja ke demo aplikasinya. Mungkin saya juga nggak akan banyak-banyak tadi karena sudah dijelaskan oleh rekan saya. Tadi ada 2 model pengguna. Yang pertama retail manager, ini untuk end user, jadi untuk yang tidak teknis lah. Nah, selanjutnya stakeholder teknis, jadi dia bisa melihat analitik dari dashboard data, performa model. Nah, langsung saja kita tes daripada penggunaan si Westwise AI ini gitu. Yang pertama, ini boleh di-pick tipe makanannya apa, misalnya meat gitu. Penyimpanannya harus sesuaikan, stoknya juga boleh sesuaikan. Bisa harinya sesuaikan saja. Nah, ini ada marginnya berapa. Misalnya karena harinya sudah sedikit, jadi kita sesuaikan. Nah, di sini ada ini hasilnya nih. Ini aman dengan tingkat spoilage sebesar 15% gitu. Risikonya rendah. Lalu ada rekomendasi tindakan. Ini hard code. Nah, untuk analisis mendalamnya kita bisa
ini meminta bantuan dari AI gitu. Nah, karena di sini belum diisi API key, kita bisa ambil dulu API key dari Google Studio, lalu diisi di sidebar samping. Nah, setelah diisi, kita bisa generate di sini. Saya mau coba langsung saja ke AI Assistant. Nah, ini sudah ada konteks tadi gitu. Dari prediksi sebelumnya, kita bisa mau menggunakan pertanyaan cepat atau bisa chat langsung dengan AI-nya. Lalu misalnya kita coba ini bagaimana cara mempertahankan kualitas produk. Ini AI sedang proses. Kita tunggu. Dia akan mengambil konteks dari prediksi terakhir. Nah, di sini untuk mempertahankan sudah ada saran-sarannya. Lalu kita juga bisa bertanya gitu, apa produk saya dan bagaimana hasil prediksi dari modelnya. Ini konteksnya masih mengambil dari yang prediksi sebelumnya. Lalu AI-nya akan meretrieve dari informasi tadi beserta hasil. Nah, ini dia sebutkan lagi produk Anda adalah ini, dengan resiko sebesar ini. Nah, dia juga memberi saran untuk tindakan lengkap ya. Nah, di sini juga tadi prediksi udah, di sini ada Gemini overview, model apa yang digunakan, input yang diterima itu apa aja, outputnya hasilnya apa aja. API config tadi di samping, bisa tes koneksi di sini. Nah, koneksi berhasil. Nah, ini prompt agar si AI itu tidak keluar konteks. Lalu di sini ada error pokoknya. Nah, kalau stakeholder teknis tuh kurang lebih sama tadi untuk tab operasionalnya. Cuman dia di sini itu lebih lengkap lah inputannya karena dia kan teknis. Terus di sini juga ada faktor penyebabnya, kan kalau end user itu tidak butuh yang kayak ginian gitu. Lalu ada dashboard datanya. Ini sama untuk analitik, untuk user yang paham hal-hal teknis. Di sini ada performa modelnya, targetnya apa, bagaimana skornya, gitu. Performa, fitur, dan metadatanya. Kurang lebih ini analitik sama seperti ini dashboard dan data tadi. Baik, segitu saja mungkin untuk demonya. Kita balik lagi ke presentasi. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari pengembangan si WasteWise ini, kita berhasil membangun sistem prediksi risiko food waste yang berbasis algoritma XGBoost dengan akurasi yang mencapai 92,44% dan AUC sebesar 0,96%. Nah, sistem ini dapat membantu retail manager mendeteksi risiko pembusukan lebih awal melalui dashboard dan prediksi otomatis yang dijelaskan tadi. Nah, integrasi Gemini AI ini bisa memberi rekomendasi operasional yang mudah dipahami dan dapat langsung diterapkan. Jadi tidak hard code, jadi bisa menyesuaikan konteks dari si produk tersebut. Lalu di sini juga WasteWise ini mengubah proses pengelolaan inventaris dari reaktif menjadi proaktif yang berbasis data, bukan hanya asumsi. Nah, arsitektur yang modular itu bisa memungkinkan pengembangan lebih lanjut untuk integrasi POS yang sudah saya mention di sebelumnya gitu. Jadi dengan ada POS, lalu bisa ditambahkan notifikasi otomatis dan monitoring multi-store, maka sistem ini sudah siap gitu untuk diterapkan pada chain besar gitu, seperti kalau di Indonesia seperti Alfamart atau Indomaret, maka ini akan sangat membantu sekali. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 DSGA, mentor, personal Dea Mutia. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.